kejatuhan Daud. Nah, Bapak-Bapak, ada seorang mengatakan begini. Daud telah melanggar setidaknya 5 dari 10 perintah Allah. Yang pertama, dia melanggar perintah yang ke-10, di mana dia mengingini istri orang lain. Yang kedua, dia melakukan perzinahan, melanggar hukum ke-7. Dia berbohong dan menipu, melanggar hukum ke-9. Lalu dia melakukan pembunuhan, melanggar hukum ke-6. Dia mencuri, melanggar hukum ke-8. Luar biasa. Jadi gara-gara kepingin istri orang, ada timbul berzina, menipu, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Ada dosa berantai di sini. Matthew Henry mengatakan begini. Perzinahan seringkali menyebabkan terjadinya pembunuhan, dan satu kejahatan harus ditutupi dan diamankan dengan kejahatan lain. Betul, Bapak melihat kasus-kasus yang hari ini terjadi. Diperkosa, setelah diperkosa dibunuh. Ya. Lanjut, Matthew Henry mengatakan begini. Uria lelaki yang tidak bersalah, berani dan gagah perkasa itu bersedia mati demi kehormatan rajanya, ternyata harus mati melalui tangan rajanya. Ya. Ini kejahatan yang luar biasa, karena Uria mati di tangan rajanya sendiri. Kisah Daud mengingatkan kepada kita bahwa Daud yang begitu geliger hubungannya dengan Tuhan, dia mengalami kejatuhan yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? Maka Bapak-Bapak, saudara-saudara, dia mengalami tekanan yang luar biasa. Maka dikatakan dalam ayat ketiga, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi bisu. Ini luar biasa. Di sini ada yang karena stres, karena putus cinta. Ada nona-nona bersyukur berarti dong sampai karena putus cinta. Kalau orang lagi jatuh cinta, biasanya orang bilang tai kucing rasa coklat. Tapi kalau orang sedang sakit hati karena cinta, saudara, bagi kulit sei itu merasa apa namanya? Belimbing asam kok, apa kok? Pokoknya tidak enak memang. Itu seperti itu suasana hati Daud. Dia sangat mengasihi Tuhan, dia sangat cinta Tuhan. Tapi waktu dia berdiam, dia menutupi dosa ini. Dia mengalami tekanan yang luar biasa. Yang kedua, dia kehilangan gairah rohani. Bagaimana dia mau berpikir untuk menulis tabur? Dia berpikir menulis tabur. Ingat mai tua pulang kembali ke rumah mai tua. Oi, bisa. Mau berdoa bagaimana? Maka ini perhatikan bahwa ketika kita menyimpan dosa dengan baik, kita akan kehilangan gairah rohani. Maka Bapak Mama, ingat bahwa secara alami ketika seseorang berbuat dosa, itu kelanjutannya bukan dia mau bertobat. Kelanjutannya adalah dia bersembunyi. Kira Tuhan tahu, sembunyi. Ketiga, kita akan belajar konsekuensi dari kejatuhan Daud. Bagaimana? Yang pertama adalah dia harus menerima konsekuensi. Anak yang dilahirkan Batseba atau anak hasil perzinahan mereka itu harus mati. Tuhan ambil pulang. Ya. 2 Samuel 12 ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu akan mati. Ini konsekuensi pertama. Yang kedua, Bapak Mama, bahwa ada pedang yang akan menimpa keturunan Daud. Itu konsekuensinya. 2 Samuel 12 ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Heti itu untuk menjadi istrimu. Maka seperti apa yang saya katakan minggu kemarin, bahwa anak-anak saling baku. Yang ketiga, konsekuensinya adalah malapetaka itu akan mengikuti keturunan Daud. Ayatnya yang ke-11 dari pasal
pasal 12 dikatakan, inilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri, dan aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, dan ini benar-benar terjadi. Yang pertama, perzinahan antara saudara. Ya. Kejadian Amnon dibunuh oleh Absalom itu karena Absalom menyembelih kembali saudaranya Tamar. Ya. Maka lihat di sini bahwa dia ambil istri orang, dia berzina dengan istri orang, keturunannya dihajar oleh Tuhan. Tidak hanya itu, Bapak Mama, kita mendapatkan satu keterangan yang begitu luar biasa mengerikan dari dosa ini. 2 Samuel 16 ayat 22 dikatakan, maka ditentangkanlah kemah bagi Absalom di atas soto, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik airnya di depan mata seluruh Israel. Ini mengerikan. Bapak Mama, hal yang keempat yang saya mau angkat di sini adalah bagaimana Tuhan memulihkan kita. Satu hal yang menarik perhatian saya di sini bahwa selama berbulan-bulan Daud hidup dalam dosa, Daud tidak mencari Tuhan secara pribadi dan mengakui. Justru yang menarik di sini adalah bahwa Daud berdiam, tetapi Allah justru tidak berdiam. Allah yang berinisiatif untuk mendatangi Daud melalui Natan. Ini sangat luar biasa. Ini kasih Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Bahwa sekalipun Daud jatuh di dalam dosa, tapi Tuhan tidak sama sekali membuat dia tergeletak. Tuhan tahu bahwa dia adalah anak yang sangat Tuhan kasih. Tuhan mengingat doa-doa dia, karena Tuhan sudah memilih dia. Tuhan yang memilih dia, itu artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dia jatuh dan jatuh sampai tenggelam dalam dosa ini. Tuhan lalu mencari dia. Tuhan pakai Natan untuk menyampaikan kepada dia kejatuhan dia yang begitu luar biasa. Bapak Mama, sehingga ada di dalam pasalnya yang ke-12 bagaimana Natan memperingatkan dia. Ini cerita yang sangat luar biasa. Bapak Mama mungkin sudah tahu cerita ini, tapi yang pasti bahwa Daud pergi menemui Natan menemui Daud dan memisahkan kepada dia satu cerita tentang ketidakadilan yang terjadi, dan itu menuntut satu keputusan yang harus diambil. Seandainya kamu sebagai raja, keadilan tidak ada seperti itu, apa yang harus kamu lakukan? Daud lalu pakai hukum Musa, orang semacam itu harus dihukum mati. Waktu dia berkata seperti itulah, Natan bilang, Daud, you yang itu, kamu yang saya ceritakan itu. Coba perhatikan 2 Samuel 12 ayat 13a. Setelah Daud katakan bahwa kamu yang saya ceritakan itu, lalu Daud berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud tidak lagi berpikir, saya sebenarnya tidak mau berdosa melakukan itu, tapi gara-gara Batseba juga mandi sudah tahu jangan. Dia tidak menyalahkan Batseba atau tidak Tuhan. Dia tidak menyalahkan ini, tidak menyalahkan itu, tapi Daud berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Bapak Mama, kalau kita bandingkan dengan Mazmur 51, waktu dia berkata kepada Tuhan di dalam pengakuannya, dia berkata, Tuhan kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku sebelumnya. Satu pengakuan yang begitu tulus. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Daud, dan Daud betul-betul menghargai kesempatan kedua yang Tuhan kasih. Itu sebabnya ada seorang penafsir berkata bahwa pertobatan Daud jauh lebih besar daripada kejatuhan kita. Pertobatannya lebih besar daripada
penyesalan yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Mama, pada waktu Daud merenungkan itu, ganjaran demi ganjaran yang diterima, resiko demi resiko yang diterima, dia lalu sadar bahwa Tuhan sedang mengajar dia. Lalu yang kedua, dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Ibrani 12 ayat 11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang berlaku. Karena itu Bapak Mama, bersyukurlah kalau hari ini ada dosa-dosamu yang diingatkan oleh Tuhan. Amin. Berarti sonde tutup itu dosa, sonde nikmati itu dosa. Seringkali saya kasih ilustrasi yang paling gampang adalah ayam dan bebek. Ayam dan bebek sama-sama punya kemungkinan untuk jatuh dalam air. Tapi yang membuat perbedaan adalah bebek dapat lihat air berenang. Ayam kalau jatuh dalam air berusaha untuk cepat-cepat tinggi. Dia tidak suka. Orang Kristen hari-hari ini suka seperti bebek. Jatuh dalam dosa, dia tidak pikir untuk bagaimana berjuang keluar dari dosa. Tapi dia bawa selimut dan tidur di situ, menikmati dosa itu. Karena itu Bapak Mama, kalau Tuhan mengingatkan kita, maka bersyukurlah untuk hal itu.